Politik itu kejam, tapi ibu tiri lebih kejam. Under, where, down, Action. Pojok Negeri ya, selamat datang lagi kita di podcast kali ini. Dan hari ini saya sedang bersama dengan anggota DPD Kaltim dari Partai PDI Perjuangan, Pak Agil Suwarno. Sebelum kita mulai, langsung saja saya jelaskan background-nya. Jadi ini mendadak ya, karena kemarin wartawan kami itu mengirimkan berita soal adanya kedatangan Dewan di lokasi IKN ya. Dan kemudian di sana ditemukan adanya batubara ilegal yang sudah dikarungi. Karena saya penasaran, saya langsung minta kontaknya Mas Agil dan saya telepon dan alhamdulillah beliau mau datang ke sini dan langsung belak-belakan karena ini masih fresh banget, new information yang kita tahu IKN sangat penting dan isunya juga bagus, tambang ilegal. Tapi sebelum itu kita masuk ke Pak Agil dulu. Ini periode pertama Pak ya? Di provinsi periode pertama. Oke. Asalnya dapilnya di? Dapil Kutim, Bontang dan Berau. Okay. Dapil 6. Dapil 6? Iya. Sebelum di DPD Kaltim? Saya di DPRD Kabupaten Kutai Timur, itu terpilih dari tahun 2000 sampai dengan 2019. Jadi 4 periode. Oke, selalu di DPRD Kutim? Iya. Dan akhirnya naik kelas ya? Naik kelas. Kelahiran Banjarmasin? Saya lahir di Banjarmasin, tapi bapak ibu Jawa. Dan juga merantau cukup lama, jadi bapak saya merantau di Kalimantan Timur sejak tahun 70. Oke. Jadi kalau bicara perantau Jawa, kita yang paling tua kali ya? Karena karena sudah 70. Iya, sejak tahun 70 sudah di sini. Iya. Suwarno udah pasti Jawa. Berarti lama udah meskipun lahir di Banjar. Ya. Lama. Saya kecilnya di Sangkulirang, Mas. Ya, jadi saya TK, SD, SMP di Sangkulirang, SMA saya di SMA Negeri 1 Balikpapan. Kemudian setelah itu merantau. Setelah SMA? Ya, setelah SMA kerja di, ya pokoknya kerjalah. Akhirnya sampai ke Jakarta. Ngapain? Ya kerja juga. Oke, itu nggak kuliah? Sambil kuliah. Oh, sambil kuliah. Iya. Alumni SMA 1 bos. Balikpapan. Ya, itu kerja apa di Jakarta? Ya kerjanya nyeles lah. Jadi marketing, produk, komponen alat-alat, perkantoran, kemudian alat industri, semua lah. Kita kerjakan sampai tahun 98 tuh saya persis di Jakarta, Mas. Jadi waktu ada kerusuhan, yang Jakarta kerusuhan, akhirnya saya diminta pulang oleh orang tua saya. Itu posisinya sudah kerja ya? Sudah kerja. Saya kerja jadi marketing di Jakarta. Disuruh pulang. Kebetulan ibu saya itu sakit. Jadi saya balik pulang. Kemudian pada saat itu memang lagi rame reformasi, orang bicara reformasi segala macam-macam. Sampai partai juga menyiapkan priorisasi masa pemilunya tahun 99 kan. Jadi mulai persiapan. Jadi saya sudah pulang ke Kaltim, udah akhirnya juga ikut-ikut berkecimpung di PDI waktu itu kan. Oh, karena suasana ya? Suasana pada saat itu. Kebetulan orang tua saya juga pengurus PDI Perjuangan pada saat itu. Jadi kita bantu dengan ya kemampuan kita yang ada, karena pada saat reformasi itu kan semua partai mencoba untuk muncul. Naik. Show up lah. Ya, show up lah. Artinya kita coba. Dan PDI Perjuangan termasuk yang paling show up di 98. Pada 98. Dan saya mungkin pada saat itu di daerah ya, salah satu sarjana mungkin ya yang ikut di PDI Perjuangan. Yang lainnya kan ada teman-teman kita yang pendidikannya minim dan sebagainya ikut jadi pengurus. Ya kita ikut di situ, ikut berkampanye, ikut segala macam. Dan alhamdulillah tahun 99 kita menang. Kemenangan itu sebenarnya kemenangan yang ya sudah diprediksi sebenarnya oleh kita, karena luar biasa dukungan masyarakat. Akhirnya terpilihlah periode pertama itu anggota dewan untuk mewakili di Kukar, namanya masih Kutai. Kemudian tahun 2000 dimekarkanlah Kutai Timur ini bersama-sama dengan Kota Bontang, Kutai Barat dan Malinau. Nah, setahun kemudian itu tahun 2000 itu akhirnya saya juga ikut dilantik di Kutai Timur. Oke. Ya. Jadi awal alma partai Bapak itu dari lingkungan dan juga kondisi saat itu. Saat itu. Oke. Ya. Di Kutim sempat
di komisi berapa aja, Pak? Saya di komisi C di pembangunan pernah, ketua komisi bidang keuangan daerah pernah. Ya mutar, ketua komisi 1 juga pernah. Jadi Banyak ya? iya, ketua praksi juga, jadi ketua DPC juga. Berarti dari tahun 2000 sampai sekarang Bapak Iya. nggak pernah ganti-ganti ya partainya? Alhamdulillah saya harus komitmen di sini, Mas. Di PDI Perjuangan. Bertahan di PDI Perjuangan. 4 kali jabat dibawa oleh PDI Ya. dan akhirnya yang kelima ini bisa saya Tidak di bilang. provinsi. Naik kelas katanya. Iya. Kalau concernnya ke legislatif sendiri, Ya. apa kira-kira pesan yang mungkin bisa disampaikan ke publik? Begini, jadi kadang-kadang aspirasi masyarakat itu kan agak bingung mereka menyampaikan kalau mereka tidak punya wakil yang mereka kenal. Nah, alhamdulillah saya ini paling senang sebenarnya bergerak ke bawah, berkomunikasi itu, sehingga aspirasi apapun yang disampaikan masyarakat itu tidak mesti mereka datang ke DPRD. Kadang-kadang ketika saya datang ke kampung gitu, aspirasi itu disampaikan. Termasuk yang paling banyak disampaikan itu adalah sengketa lahan. Yang Oke. paling banyak. Sengketa lahan, konflik lahan, lahan mereka digarap perusahaan tanpa ganti rugi. Kemudian ada lahan mereka yang kena jalan perusahaan dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang sering disampaikan ke kita. Dan alhamdulillah mereka tuh ketika ketemu dengan kita menyampaikannya nggak ada jarak ya. Mereka Kalau kita lihat Polos kan aja. Bapak kan 4 kali ya, keterima. Ya. Kemudian ini yang kelima. ya, Menjaganya gimana itu? Menjaga agar, karena kan ini hubungannya dengan suara ya. betul. Suara otomatis ya kita nggak bisa menyetir orang. Bagaimana mempertahankan secara ini apa kalau 5 kali? Apa aja? Kalau 3 kali kan hat trick ya. Iya, iya. Kalau 5 kali saya nggak tahu sebutannya. Salto kali ya. Ya saya pikir silaturahmi, Mas. Silaturahmi. Silaturahmi ke bawah kapanpun, ada waktu kapanpun. Bahkan saya itu dengan teman-teman pengurus di partai dari mulai tingkat DPC, PAC, ranting dan anak ranting itu kadang-kadang ya kayak teman. Ya saya kadang sarapan pagi kalau misalnya saya ke Dapil ke Muara Bengkal gitu. Kita pagi sarapan di warung nasi gitu. Kita seperti ngobrol. Jadi nggak ada sekat bahwa saya Anggota dewan mereka kamu petani siapa nggak ada. Jadi enjoy aja gitu. Jadi itu kali yang menguntungkan saya kan ya. Itu pernah ikut Lenteng Agung juga sekolah partai. Sudah pernah. Saya kan dulu tahun 2015 salah satu kandidat wakil bupati, Mas, yang direkomendasi oleh PDI Perjuangan. Di Kutim. Di Kutim. Saya rencananya waktu itu ingin berpasangan dengan Pak Mayunadi yang beliau waktu ketua DPR. Jadi ketika rekomendasi itu turun kepada saya wajib mengikuti sekolah partai. Tapi dalam perjalanan ternyata Pak Mayunadinya tidak jadi maju. Akhirnya saya juga batal maju. Tapi sempat ikut masuk sekolah partai. Ikut sekolah partai. Nah, yang tadi Bapak bilang itu apakah masuk kurikulum juga nggak di sekolah partai PDI tentang bagaimana silaturahmi menjaga konstituen? iyalah. Itu teknisnya digedornya sangat kencang atau seperti apa? Iya, jadi di sekolah partai itu teman-teman kita, kader-kader partai yang sudah menjadi kepala daerah, ada yang wali kota, bupati, mereka cerita bagaimana mereka terpilih, bagaimana pendekatannya, kemudian apa saja yang dia lakukan, kemudian selama dia jadi bupati program apa yang ditonjolkan itu diceritakan, Mas, di situ. Dan itu bagi kita luar biasa, menarik sekali, dan itu pelajaran yang tidak bisa kita temukan di sekolah-sekolah yang lain. Karena mengundang langsung mereka yang sudah Narasumber melakukan. ya, yang sudah betul-betul menjalankan program itu luar biasa bagi kita. Oke, berarti berangkat dari sales menjadi anggota dewan. Kenapa pilih Jakarta? Jadi gini, selepas SMA itu saya berpikir begini, saya ini kan kalau biasanya tuh orang Jawa merantaunya Kalimantan cari kerjaan. Iya, kan yang Ya, sebenarnya satu, Mas, saya itu waktu kecil itu bapak saya itu punya saudara banyak di Pulau Jawa. Karena bapak saya kan dari Cilacap ya. Nah, saya tuh pingin suatu waktu ketemu dengan saudara saya yang lain di Pulau Jawa. Di Jawa sana. Iya. Jadi ini nggak ada cara nih. Akhirnya saya harus merantau ke Jawa. Saya pertama merantau ke Surabaya, kerja di Surabaya, kerja di Malang. Alhamdulillah waktu saya kerja di Surabaya, di Malang itu, saya ketemu dengan saudara saya yang dari ibu saya. Ya dari bude-bude saya, anak-anak bude, alhamdulillah ketemu.
Kemudian ketika saya di Jakarta ketemu juga dengan keluarga saya yang ada di Cilacap. Keluarga dari bapak saya, ketemu Pak D saya. Itu salah satunya sebenarnya Mas. Silaturahmi itu yang ingin saya lakukan. Karena saya ini juga bukan keluarga yang mampu sekali. Jadi kalau bapak saya memberangkatkan saya untuk ke Jawa itu susah kayaknya. Jadi saya yang harus mencoba melompat. Berarti sejak SMA ya? Iya. Setelah SMA SMA itu saya kerja di Samarinda, di kontraktor lah, di mana akhirnya ketika saya kerja ngumpulin duit gitu, saya pikir wah saya harus sekolah ke Jawa nih, kuliah nih. Akhirnya saya berangkat pertama ke Malang. Ke Malang saya ngambil diploma dulu di Malang sambil kuliah. Setelah itu saya dapat ijazah sambil kerja. Ya akhirnya udah jalan aja seperti air mengalir, kerja di mana gitu. Alhamdulillah. Jadi marketing obat juga pernah. Iya, kimia klinis itu masuk ke apotik, masuk ke laboratorium, ke rumah sakit itu juga pernah Mas. Jadi biasa aja. Berarti sejak SMA kuliahnya biaya sendiri sudah ya? Biaya sendiri Mas. Saya dulu di akademi pendidikan komputer dulu. Masih zaman-zaman itu kan komputer lagi ramai. Akhirnya saya kemudian S1-nya itu saya kuliah di Setia PBM Jakarta. Lulus S1 dan alhamdulillah setelah itu saya sudah terpilih jadi anggota dewan. Saya melanjutkan S2-nya di Unmul. Di Unmul. Iya. Oke, itu tadi informasi sedikit dengan Pak Agil. Kita sudah tahu dia 4 kali menjadi anggota Dewan di Kutim. Kemudian sekarang menjadi anggota DPD Kaltim dari PDIP. Pernah jadi sales obat. Tapi obatnya nggak ada sekarang. Nah, setelah sesi kedua, kita masuk ke case yang kita sama-sama mulai di awal tadi. Soal sidak yang dilakukan Pansus Investigasi Pertambangan. Pak Agil ini dia masuk anggota Pak ya? Anggota Pansus. Oke. Ya. Dari informasi yang saya dengar tadi sempat ada ini buntut-buntutan. Apa jadi kayak sembunyi-sembunyian, kucing-kucingan antara Pansus dan dugaan pelaku tambang ilegal. Kita dengar ceritanya langsung. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Negeri Media. Thank you. Ya, kembali lagi kita dan seperti yang sudah saya janjikan tadi pada hari Senin atau Selasa ya Pak ya? Yang sidak kemarin. Sidak kemarin hari Kamis. Hari Kamis ya? Ya. Oke, saya sampai lupa. Kamis kemarin Pansus Investigasi Pertambangan itu ada berangkat ke daerah Sepaku. Betul. Lokasi IKN dan ketika mereka datang ke sana menemukan adanya tambang ilegal Pak ya? Betul. Proses tambang ilegal di mana ada karungan batu bara yang tumpukan batu bara yang dipoto dan di video dan saya nanti minta video dan fotonya Pak Agil. Tapi kita mau tahu ceritanya gimana sampai Dewan bisa ke sana. Jadi begini, sebelumnya dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh Pansus Investigasi Pertambangan dengan beberapa dinas termasuk SDM, kita mendapatkan informasi dari mereka bahwa salah satu yang termaktub di dalam daftar IUP 21 IUP menurut kita bermasalah itu salah satunya itu adalah PT Tata Kirana itu melakukan aktivitas penambangan di sana. Oke. Ya, jadi dengan informasi itu akhirnya kita berpikiran, wah ini harus kita coba sidak deh. Akhirnya kami kemarin melakukan sidak. Kita mengundang juga ada perwakilan dari SDM, kemudian dari lingkungan, ada dari PTSP, kemudian ada dari Kautla juga hadir. Ya, kita susurin itu. Masuklah kita ke Jalan Gunung Tengkorak di situ. Namanya aja sudah Tengkorak. Itu serem. Jadi kita masuk. Pada saat kita masuk memang cuaca nggak mendukung Mas. Ada gelap, agak gelap, tapi kita coba masuk. Baru kita masuk kira-kira 100 meter, itu truk batu bara dari dalam keluar. Iya, dalam kondisi ada yang tertutup, ada yang buru-buru keluar karena hujan kan. Tapi kita coba masuk dengan mobil ke dalam, kira-kira 1 kilo. Dari dalam itu kita menemukan tumpukan batu bara, kemudian sebagian sudah dikarungin.
Ya, kemudian di situ ada 2 unit dump truck besar, roda 10, dalam kondisi terparkir, tapi yang jadi masalah ini kendaraannya nih adalah plat luar, dan kondisinya platnya mati. Kendaraan Dump truck tadi? Dump truck tadi. Iya. Akhirnya kita memutar setelah kita mendokumentasikan tadi, kami sebenarnya ingin sampai ke lokasi penambangannya sebenarnya, tapi karena cuaca nggak mengizinkan pada saat itu, akhirnya kita muter kendaraan, akhirnya kita mencoba mengikuti truk yang tadi keluar ini bawa batu ini kemana gitu. Di pelabuhannya di mana gitu ya? Iya. Mau dibuang kemana ceritanya nih? Mau ditampung di mana ya kan? Iya, ditampung kemana? Kita ikutin itu mobil, akhirnya mereka bawa ke daerah, katanya ada apa ya? Mentawai atau apa gitu daerahnya. Mentawai itu di Katanya masih daerah Sepaku juga. Mereka masuk ke sana, kita ikutin. Akhirnya mereka sampai kira-kira kita ikutin tuh mungkin perjalanan kurang lebih satu jam lah ya. 1 jam. 1 jam Dari titik Gunung Tengkorak tadi, 1 jam. Kemudian mereka di situ sampai di titik tertentu mereka menimbang batu bara. Batu bara itu yang katanya akan diturunkan di jeti HBH. Jeti siapa itu? Nah, itu kita nggak tahu. Tapi mereka sebutkan namanya jeti HBH katanya. Oke, dari penelusuran kita tanya dengan supir-supir yang membawa kendaraan itu, turun di mana Pak? Katanya, kami turun di jeti HBH katanya itu. Setelah mereka ditimbang di situ. Itu. Jadi ya kita prihatin aja. Ini ada ibu kota Nusantara di tempat kita, tapi ternyata di sisi lain ada penambangan ilegal yang mohon maaf terkesan dibiarkan. Tidak ada penegakan aturan di sini. Itu gimana? Seberapa besar tumpukan batu bara tadi kalau dilihat sekelas Kalau industrinya? dilihat industrinya itu perkiraan saya ya mungkin bangsa 10 atau 20 ton mungkin ada ya di situ ya. Tumpukan batu bara itu. Ditumpuk di situ, kemudian ada yang sudah dikarungi dalam bentuk karungan, mungkin ada ribuan karung. Karung putih dan hijau di situ. Yang saya nggak tahu nih apa diangkut dalam bentuk truk apa kontainer, kita nggak tahu karena pada saat itu memang barang-barang itu tidak diangkut. Itu tidak. Kalau dilihat dari situ saja, kesalahannya pertama otomatis ilegal. Sudah pasti Ilegal ya ilegal. kan? Jalannya gimana? Otomatis lah, ini kan nggak boleh nih. Ya. Namanya tambang, kaidah tambang itu harus menggunakan jalan khusus. Ya, Ini jalan nasional dipakai, jalan kabupaten dipakai untuk menambang. Dan yang parahnya lagi Mas, itu jalan kabupaten itu yang dulunya dicor di aspal itu hancur Mas. Itu kan jalan menuju IKN kan? Menuju, yes, yang nasional menuju IKN. Iya kan? Yang ke Mentawai ini katanya menuju ke jeti HBH itu. Gitu. Oke, berarti ada 3 sudah pelanggaran yang saya dapat. Pertama soal tambang yang nggak jelas, ilegal. Kemudian angkutan jalannya yang tidak menggunakan jalan khusus ya Pak ya? Betul. Kemudian jalannya rusak. Jalannya rusak, kemudian plat nomornya yang mengangkut itu kendaraan truknya juga banyak kendaraan bukan kendaraan Kaltim. Ada kendaraan dari luar, plat luar dan sebagainya. Ini juga ya menurut saya tidak menguntungkan bagi kita semua nih. Nah, ini kan baru 1 laporan yang masuk. Ya. Apakah banyakkah lagi yang mungkin berdasarkan Bapak sebagai investasi pertambangan ya? Ya. Ini kan kalau saya lihat ada laporan masuk dan langsung gol. Langsung gol maksudnya langsung ketahuan ilegal ini. Bagaimana kalau 10 laporan yang masuk? Ya, semua laporan yang disampaikan kepada kita pasti kita akan sikapi Mas. Segera. Kami kemarin sebelumnya itu kira-kira mungkin 2 atau 3 minggu sebelum kami sidak kemarin, kami juga sidak ke salah satu lokasi tambang yang ada di Kutai Barat, ya di kalau nggak salah di daerah Muara Pahu. Di situ ada lokasi jetinya PT Bayan, yang menurut kami juga ada masalah nih. Tapi kami belum menemukan ini masalah yang serius seperti apa. Tapi yang jelas mereka menyedot pasir dari sungai, kemudian pasirnya itu digunakan untuk menimbun kawasan jalan mereka dan sebagainya. Nah, ini menurut kami juga yang dalam sidak kami pada saat itu ya, kami menemukan tidak ada izin galian C-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memegang izin dari Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Tetapi setelah kita cek, itu juga sudah mati, sudah berakhir izinnya. Nah, ini juga kami mau tegaskan ini kewenangannya siapa? Tolong ini juga ditertibkan. Karena kan kewenangan galian C sekarang kan perizinnya ada di provinsi. Nah, ini juga harus ditertibkan semua. Boleh semua berinvestasi di daerah kita, tapi tetap menggunakan koridor aturan. Kalau memang harus ada izin ya,
izinnya diurus dulu gitu kan. Tapi kalau yang tadi yang di IKN ini berani sekali ya, karena kan kalau kita lihat ada dump trucknya, Ya. ada pekerjanya, Ya. terus ada proses pengantaran ke jeti. Ya. Ini kan sudah tersistem kan kalau kita lihat kan. Tapi sementara ilegal ini kenapa bisa begitu kira-kira pandangan Bapak? Kalau menurut saya memang pengawasan kita yang harus kita pertegas. Dan nah inilah yang juga nanti menjadi semacam sikap dari pansus. Apakah kita harus melapor ke presiden nih? Kalau memang ini harus kita lakukan, mau nggak mau kita lakukan. Jadi kita akan mengirim surat terbuka kepada presiden bahwa di IKN terjadi nih penambangan ilegal seperti ini, kenapa dibiarkan? Padahal kan sudah jelas itu pusat kan minta nggak ada apapun tambang di IKN kan? Iya. Kalau saya, iya betul. Maka itu pernyataan dari pemerintah pusat itu kami tegaskan nanti dengan laporan pansus. Karena kami punya dokumentasi, kami memang sidak bukan hanya sekedar dilaporkan, tapi kami melihat fakta lapangannya. Dan ada masih tambang Masih ilegal. ada tambang ilegal itu terjadi di sana. Di IKN. Dan pembiaran itu terjadi, Mas. Gitu. Karena mereka masih bisa berlalu lalang ya. Iya, mereka lewat melakukan aktivitas itu di jam-jam kerja. Iya. Mereka mulai aktivitas jam 1 siang sampai dengan malam. Bukannya malam hari kan lebih aman kan? Lebih aman. Kalau misalnya Ini siang ngantah. hari. Itu gimana apakah sempat ditanya-tanya ketika saya mau fokus ke nanya-nanya ke pekerjanya tuh? Iya. Gimana itu? Ketika di lokasi tumpukan batu kita tanya, mereka bilang, saya nggak tahu Pak. Ini bukan punya kita. Ya. Pengakuan dari yang jaga di situ. Ketika supir-supir truk, kami juga tidak tanya ini batu kemana, tapi kami tanya ini turun kemana. Nah mereka rata-rata merasa seperti kerja dengan izin yang resmi gitu loh. Mereka nggak tahu apa-apa lah. Nggak tahu apa-apa. Pekerja yang cari uang ya. Nah inilah menjadi tanggung jawab kita bersama nih, kami SDM termasuk SDM pusat, tolong dong ini ditegasin. Ya kan ini kewenangan kan sudah ditarik ke pusat nih. Pusat ya. Mereka harus turun nih menyikapi. Kemudian kalau dia bilang, kan kami sudah menunggarkan ada inspektor tambang di Kaltim, itu nggak mampu. Jumlahnya sedikit banget. Jumlahnya sedikit dan tidak akan mampu. 30 kalau nggak salah. Iya, tidak mampu. Dengan 30 mengawasi Kaltim yang begini luas, nggak mampu dia. Ini provinsi gimana? Apakah akan melapor ke Polda? Dari pengakuan kemarin dari salah satu kasih di dinas SDM, mereka pernah katanya menyampaikan ini ke Polda. Sudah pernah menyampaikan ke Polda, tapi katanya belum disikapi juga. Tapi mudah-mudahan lah kita ini ingin menyampaikan ini apa adanya, bahwa ini IKN yang menurut kita gaungnya sudah luar biasa. Presiden sudah menyampaikan bahwa di sekitar IKN tidak boleh ada penambangan ilegal. Ya kita sampaikan apa adanya nantinya. Kalau dari sidak kemarin ada level manajemen nggak Pak yang berhasil ditemui? Tidak ada. Dari pihak perusahaan Tidak tadi? ada. Memang berarti apakah mereka sudah tahu dikabarin atau gimana kira-kira? Walau alam ya. Kami tidak sampai ke lokasi karena memang hujan Mas, mau hujan. Jadi saya belum tahu nih apakah pansus akan meneruskan sampai ke titik penggaliannya. Kalau memang itu diperlukan ya kita lakukan. Tapi yang pasti bukti sudah di tangan sudah lengkap. Video sudah ada, pihak eksekutif juga dibawa. Ya. Tinggal bagaimana pihak-pihak berwajib yang kemudian ini sudah ketemu nih. Ya, mengambil tindakan. Ya. Terlepas laporan atau tidak. Oke. Menarik. Ada tambang ilegal berkarung di lokasi IKN yang sebenarnya tidak dibolehkan sama sekali untuk ada di lokasi IKN. Oke. Kita masih akan masuk ke pembahasan yang lain. Salah satunya soal 21 izin usaha pertambangan yang suratnya dipalsukan dengan tantangan Pak Gubernur Isran Nur. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Negeri Media. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah kita dengar Dewan sempat sidak dan membuntuti sampai dengan 1 jam. Hasilnya gimana Pak setelah ini? Hasilnya ke depan dengan temuan yang sudah Jadi ini menjadi temuan pansus yang harus kita rumuskan dalam rapat lanjutan dengan mengundang para
para pihak ya. SDM nanti kita undang lagi, Dinas Kehutanan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kalau memungkinkan ya pihak penegak hukum kita undang juga. Kita akan sampaikan fakta-fakta ini dan bagaimana menyikapi ini. Dan saya sudah berpikiran bahwa karena ini gaungnya pernah disampaikan oleh Pak Presiden kepada kita bahwa di IKN tidak boleh ada tambang ilegal, ya tidak salahnya juga Pansus menyampaikan ini kepada Presiden bahwa ternyata di IKN masih ada tambang ilegal dan ini harus ditertibkan. Legislatif hanyalah menjaga amanah dari pusat ya. Dengan tidak ada tambang di sana. Betul. Betul. Oke, kita tunggu nanti perkembangannya bagaimana soal tambang ilegal di IKN ini. Mungkin nanti Pak Agil kita akan undang lagi kalau misalnya dia. Kasus yang lain Pak, yang 21 IUP itu juga masuk dalam pembahasan investigasi pertambangan kan? Iya. Kalau nggak salah itu, ini bermula dari adanya surat yang diduga menggunakan surat pengantar yang dikirim 2 kali Pak ya? Betul. Ke Modi. Betul. Dan di situ diduga menggunakan tanda tangan palsu Gubernur Kaltim Ihsanul. Sejauh ini seperti apa perkembangan terakhir yang ditelusuri oleh investigasi pertama? Jadi setelah Pansus mengundang para pihak termasuk SDM, PTSP, ya, setelah kita mengkonfirmasi kepada mereka tentang surat-surat itu, bahwa mereka menyatakan bahwa surat itu mereka tidak tahu, tidak tahu dan tidak pernah tahu. Ternyata memang dari fakta-fakta itu ternyata dimungkinkan ya, dimungkinkan tuh ada oknum dari salah satu di dinas itu yang kelihatannya menerbitkan surat itu. Ya. Nah, ini sebenarnya kita akan coba terus kita telusuri agar ini segera diungkap. Bahwa ini masalah nih. Jangan dibiarkan. Harus diungkap biar di kemudian hari tidak lagi terjadi seperti ini. Iya kan? Nah, kalau saya kan melihatnya kan bukan hanya soal sebagai jurnalis Pak ya, bukan hanya soal pemalsuan tanda tangan, tapi saya melihat ada tambang yang lolos nih di Modi. Kemudian kalau nggak salah 21 ya, di surat pertama itu kan sekitar 8, di surat kedua sekitar 13 atau 14 Pak ya. Betul. Ini kan ibaratnya apakah ada permainan di sini di belakang ini Bapak lihat? Maksudnya oknum yang bermain. Kan sudah pasti saya bilang tadi ada oknum yang ikut terlibat di situ. Tapi kan kita tidak boleh menjudge siapa dia. Tapi yang jelas pasti ada, Mas. Pasti ada. Dan ini yang harus kita ungkap nih. Tapi yang mengungkap ya tentu harus pihak yang berwajib ya. Betul. Tapi kami mengantarkan saja bahwa ini ada masalah dan masalah ini harus diselesaikan. Ya kalau memang penyelesaian harus ditempuh jalur hukum ya memang itu yang terbaik. Dan Dewan masih memantau terus ini. Memantau. Menurut informasi kita, ini kita pantau dan informasinya juga inspektorat katanya sudah memanggil para pihak, kemudian katanya pernah juga mereka melaporkan kepada yang berwajib, ya kita telusuri sampai mana ini tuntasnya. Itu. Laporan sudah masuk ke polisi kan? Sudah sampai. Dilakukan oleh inspektorat Pak ya? Betul, mereka sampaikan. Berarti memang penelusuran itu dipalsukan oleh oknum di dalam dinas? Betul. Berarti masuknya sepengetahuan Pak Gubernur atau gimana? Pak Gubernur nggak tahu lah. Nggak tahu. Pak Gubernur tangannya juga merasa nggak tahu juga. Itu scanan atau basah Pak? Kami tidak pernah menemukan dokumen aslinya Mas. Fotokopi. Jadi yang terbaca oleh kita ya memang ini fotokopi. Apakah ini scan, apakah asli kita nggak bisa tahu nih. Tapi yang kita temukan memang dokumen fotokopi ya. Kabar-kabar terbaru lain, apakah ada dugaan tersangka dari polisi? Kami belum sampai ke situ. Iya, tapi kita akan pantau terus, kita ingatkan bahwa ini masalah yang harus diselesaikan, harus dituntaskan. Nanti kan juga ujung dari kerja pansus ini kan ada rekomendasi. Artinya rekomendasinya apa yang memang kita harus sampaikan, fakta-faktanya kita akan buka semua rekomendasi pansus itu. Sejauh ini kan kita lihat tambang ini kan beralih terus nih. Dari zamannya dikelola kabupaten kota, kemudian beralih lagi kepada provinsi, kemudian akhirnya diambil lagi oleh pusat. Apakah ada perbaikan yang dilihat secara dengan diambilnya kewenangan itu atau justru bagaimana Bapak Agil melihatnya? Kalau menurut saya dengan temuan kemarin ya, yang kita ke lapangan menemukan ternyata masih ada tambang ilegal, menurut saya
SDM kayaknya SDM pusat ini nggak mampu, masih tidak mampu menyelesaikan masalah pertambangan. Ya, karena memang wilayah pertambangan itu tidak ada di pusat, ada di daerah. Sebenarnya yang berhak mengawasi itu adalah kita, kita pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Karena wilayah pertambangan itu ada di kita. Nah, minimal juga ada semacam aturan yang mengatur. Walaupun misalnya perizinan itu diterbitkan oleh pemerintah pusat, tapi pengawasannya harus ada dilakukan di daerah. Ini yang memang belum dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau ini dibiarkan seperti ini, ya otomatis yang terjadi di di Sepaku kemarin, mungkin juga terjadi di tempat yang lain, karena keterbatasan dari SDM, ya pusat untuk mengawasi ini. Gitu. Kalau dilihat dari Inspektur Pertambangan. Ya. Temuan dari investigasi pertambangan jumlahnya berapa? Katanya mereka di Kaltim ada 30. Ya, tapi faktanya 30 orang nggak mampu mengawasi itu di depan mata kita. Ternyata tambang ilegal masih terjadi kan. Berarti memang dengan ke pusat justru bukannya malah memperbaiki, Pak ya? Menurut saya tidak menjadi lebih baik. Ya, ini harus dikaji ulang. Dan ini juga mudah-mudahan nanti menjadi rekomendasi Pansus juga bahwa undang-undang yang mengatur bahwa perizinan itu dilarikan dipindah ke pusat itu menurut kita juga tidak menguntungkan bagi kita di daerah. Toh faktanya yang ilegal seperti ini masih terjadi di kita. Belum menyelesaikan akar masalahnya ya? Belum menyelesaikan akar masalahnya. Betul. Oke. Apa agenda Pansus ke depan mungkin bisa disampaikan sebagai closing kita, Pak, ke depan kepada ini kan masih akan diperpanjang lagi sampai dengan berapa bulan ke depan? Ya mungkin satu bulan setengah ke depan. 1 bulan setengah. Iya. Jadi sebelum Pansus nanti mengakhiri tugasnya, tentunya kita tetap akan melakukan pengawasan. Semua laporan yang disampaikan kepada Pansus selalu kita langsung tindak lanjuti dan mungkin juga masih ada temuan-temuan kami, termasuk reklamasi yang menurut kita juga harus perlu pengawasan yang lebih ketat lagi. Kemudian juga masalah CSR, ya, termasuk masalah PPM yang juga harus ditindaklanjuti oleh kita. Semuanya ini dalam rangka adalah perbaikan di bidang pertambangan. Intinya itu. Dari bulan November sampai sekarang sudah jalan bulan ke-5 ya? 5, ya. Oke. Itu tadi perbincangan kita dengan Pak Akil, bagaimana dia 1 jam di mobil menguntuti. Dan ternyata masih ada tambang ilegal yang berani operasional di lokasi IKN. Mudah-mudahan ini bisa jadi atensi semua pihak, karena video dan foto-fotonya sudah jelas. Sudah lengkap. Sudah ada saksi mata yang menyaksikan. Laporan nanti bagaimana Pemprov atau siapapun yang saya kira Pak Akil sudah melakukan tugasnya. Kita akhiri perbincangan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.